Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mbak-mbak, mas-mas? Alhamdulillah baik, Bu. Apa kalian tahu kenapa kalian disuruh mengumpul di sini? Belum tahu, Bu. Di sini saya akan melakukan konseling kelompok. Sebelum saya melakukan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apakah Mbak dan Mas saling kenal? Belum, Bu. Untuk menyempurnakan kegiatan hari ini, kita perkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadinya kita perkenalan dulu ya, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Novita Oktaviani. Di sini saya sebagai konseling kalian. Saya mulai dari Mbak yang sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Rifani Delia Ramadhani. Saya Dian Hurul Hasanah. Saya Wildan Anawas Ahmas. Saya Intan Nur Aini. Saya Bahtiar Agung Laksono. Oke, kalian saya kumpulkan di sini karena ingin melakukan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Belum tahu, Bu. Saya jelaskan ya. Konseling kelompok yaitu upaya pemberian bantuan kepada klien melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan dinamika kelompok seperti kayak gini ya. Terus di dalam konseling kelompok itu ada tujuan. Nah, yang pertama tujuannya konseling memahami dirinya dengan baik. Yang kedua, konseling mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, konseling lebih peka terhadap kebutuhan orang. Nah, di dalam konseling kelompok ini terdapat asas untuk menyempurnakan kegiatan ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Yang keempat, kenormatifan. Nah, sebelumnya kita akan bertanya mengenai, saya ingin kalian mengemukakan topik permasalahan yang akan kita bahas kegiatan konseling kelompok kali ini. Nah, kita mulai dari sebelah kiri saya. Topik permasalahannya apa ya, Mas? Tawuran, Bu. Kalau saya bullying, Bu. Mas, Kalau saya miras, Bu. Kalau saya kurangnya motivasi belajar. Kalau saya pergaulan bebas, Bu. Kebanyakan topik permasalahannya mengenai kenakalan remaja ya. Nah, dengan adanya konseling kelompok ini, kita bisa membahas mengenai kenakalan remaja itu apa aja sih, dampaknya apa aja. Terus biar kalian bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, dengan adanya konseling kelompok ini bisa menyempurnakan kalian lebih tahu mana yang baik dan tidak baik. Nah, konseling kelompok kali ini kita akan membahas mengenai kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja itu sebuah kenakalan yang sering dilakukan oleh anak remaja atau orang dewasa yang mengganggu lingkungan, atau juga yang bisa dikatakan dengan norma-norma kenakalan remaja yang bisa berdampak pada hukuman atau penjara. Kan biasanya kalau remaja merasa nakal, yang kenakalannya tidak wajar, kan tertimbul kepada yang tadi masuk penjara, merusak ya seperti itu, atau masa depannya kita menjadi suram. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, apa kalian pernah sih merasakan kenakalan remaja? Pernah, Bu. Satu-satu dulu, dari Mbak Intan. Saya pernah berbohong dengan orang tua, Bu. Mas Wildan. Saya pernah, Bu, merokok dan miras. Saya pernah membolos sekolah, Bu. Saya pernah membuli teman saya di sosmed. Saya pernah berkelahi dengan teman saya, Bu. Nah, kebanyakan di sini kalian mengalami permasalahan kenakalan remaja pada diri kalian sendiri ya.
Nah, terutama pastinya kalian pernah mengalami itu karena pengaruh dari lingkungan atau teman ya. Gimana sih lingkungan sekitar kalian? Dimulai dari Mas Wildan. Lingkungan sekitar saya kurang baik, Bu. Mbak Dia, Karena kurangnya pendidikan dalam lingkungan itu. apa di lingkungan Mas Wildan kebanyakan tidak bersekolah? Iya sih. Itu remajanya atau Ya masih kebanyakan anak-anak? sih remaja dan anak-anak. Kurangnya pendidikan ya Mas, jadinya Iya. mengakibatkan kesulitan kenakalan remaja. Iya. Dari Mbak Dian, Kurang baik, Bu, kenapa ya Mbak? karena pergaulan mungkin, Bu. Pergaulan yang gimana? Iya, sering mengucapkan kata-kata kotor. Kata-kata kasar gitu ya Mbak, Kasar. yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Mbak Revani, Lingkungan saya baik, Bu. lingkungan Mbak Revani sangat baik. Ya, terus Mas, Lingkungan saya kurang baik Bu, karena banyak remaja yang nongkrong sampai larut malam. Mbak. Kalau lingkungan sekitar saya juga baik, Bu. Nah, kebanyakan di lingkungan kalian mempunyai permasalahan kenakalan remaja yang tidak baik ya. Nah, dari lingkungan sekitar kalian itu bisa berdampak pada diri kalian sendiri. Lah, kenapa? Jadi gini contohnya, kayak misal Mas Agung ya, Mas Agung, terus Mbak Dian. Lah, Mbak Dian itu sukanya keluar malam terus keluyuran kan lah. Sedangkan Mas Agung kan sebagai cowok kan biasanya kayak apa ingin mencoba itu apa sih, kenapa sering keluar malam, terus kan biasanya mau ikutlah kayak gitu ya. Terus juga kayak Mas Wildan atau melihat temannya ini merokok kan biasanya kan jadi penasaran merokok itu kayak apa, terus kan kita bisa mencoba itu dari merokok. Kalau misal melihat yang ke atas dikit kayak misalnya minuman keras, nah kita kan pasti ingin, nah sama kayak rasa penasaran merokok tadi, gimana sih rasanya minum minuman keras itu kayak apa, terus barang kita minum, oh rasanya kayak gini, ternyata enak, menjadikan kita kecanduan. Terus kayak lihat apa dari rasa kecanduan, kalau sering minum minuman kan emosi kita tidak terkontrol. Nah kita kadang ada seorang yang ngomong apa, kita kepancing, kita emosi kita bisa mengakibatkan berantem, terus ada hal-hal yang salah ucapan dikit kita nggak bisa nahan emosi kita. Nah itu yang namanya kenakalan remaja. Nah kalian tahu nggak sih dampaknya kenakalan remaja itu apa? Siapa yang tahu? Tahu, Bu, Ayo. mengakibatkan prestasi menurun bisa. Terus yang lain? Mengganggu masa depan, Bu. Yang lain? Saya Bu, masa depan suram Bu. Masa depannya kalian Saya, Bu, jadi malas sekolah, Bu. Oke. Sering melawan orang tua, Oh, Bu. belum ya Mbak Intan. Apa yang kalian ketahui sih tentang faktor kenakalan remaja? Faktor Saya, Bu, dari lingkungan keluarga. kalau saya kontrol diri yang lemah. Yang lain? Kalau saya sih bisa dari teman sebaya. Kalau saya bisa dari lingkungan sekolahnya mungkin. Udah semuanya? Faktor masyarakat. Oke, di dalam faktor kenakalan remaja itu ada dua faktor. Faktor eksternal dan faktor internal. Kalian tahu faktor internal itu apa? Belum, Bu. Belum Bu. Belum ada yang tahu? Belum. Nah, faktor internal itu yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kayak contohnya, kita merasa tertekan dengan peraturan orang tua, kayak nggak usah keluar, nggak usah apa gitu kan, kita merasa bosan di rumah. Nah, seperti itu yang bisa sebenarnya orang tua kalau membuat kita merasa tertekan itu membuat kita merasa ingin mencoba hal-hal yang baru. Misal nekat kalau udah keluar, kayak misal kita mau belajar kelompok, kan kita udah di luar kayak gini misal ya. Kalian mau pulang, kalian pasti malas karena kalian udah keluar dengan alasan belajar kelompok. Nah, seperti itu kan jadinya membuat kita menjadi sama seperti kenakalan remaja. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Ada yang tahu faktor eksternal? Belum Belum, Bu. Bu. Belum. Faktor eksternal itu berasal dari dalam luar diri kita sendiri. Ada yang tahu contohnya apa? Dari Belum, Bu. lingkungan, Bu, mungkin. Ya, terus Teman sebaya. yang lain? Dari lingkungan masyarakat, Bu.
Nah, itu seperti itu dari lingkungan masyarakat, teman sebaya, nah, seperti itu yang membuat kita menjadi kenakalan remaja yang kayak tadi. Nah, yang dari kegiatan konseling kelompok ini, saya akan menyimpulkan dari yang tadi Mas dan Mbak sudah mengutarakan permasalahannya, sudah mengetahui dampak dari kenakalan remaja. Semoga ini menjadi motivasi buat kalian mengenai pergaulan di luar dan mengetahui teman mana yang kiranya baik dan tidak baik. Nah, sebelum saya tutup acara ini, saya ingin tahu mengenai komitmen kalian dalam mengetahui kenakalan remaja. Satu-satu dulu ya. Dari siapa dulu nih? Saya, Bu. Dari Mbak Dian. Kita harus mempunyai pendirian, Bu. Terus yang lain? Saya, Bu, kita harus dapat memilih teman mana yang baik dan buruk. Saya, Bu, bisa menyalurkan hobi yang positif. Saya, Bu, kita harus menyibukkan dengan kegiatan yang positif. Mas Wildan. Mungkin lebih patuh pada orang tua. Dari komitmen kalian, apa kalian yakin bisa menjalani komitmen itu? Bisa. Yakin? Yakin, Bu, bisa. yakin, Bu. Beneran? Iya, Bu. Ya, Tidak tergoda dengan lingkungan atau teman kalian? Tidak, Bu. Tidak. Kalau Tidak. selagi kita masih punya pendirian. Pendiriannya bisa diterapkan? Bisa, insya Allah. Semoga dari komitmen kalian ini tidak salah dalam pergaulan, baik dari pertemanan atau lingkungan. Kalian bisa tahu lingkungan mana yang sekiranya baik buat kalian dan mana yang tidak baik. Yang tidak baik ditinggalkan, yang baik kalian bisa lakukan dan bisa mencontohkan kepada teman-teman kalian yang sudah terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Semoga kalian tidak terjerumus seperti teman-teman yang lain ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih untuk konseling kelompok ini. Saya tutup, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. amin. Amin. Dan bisa dicontohkan juga. Dan kedepannya kalian tidak merugi. Meruginya gimana? Merugi dari diri kalian sendiri. Kayak misal tadi, mencoba, jangan sampai kalian mencoba karena bisa merusak masa depan kalian, terus hilangnya jati diri kalian, seperti itu ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.